Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar siswa-siswi kelas 11 SMK Tanwir Surabaya? Pada kesempatan hari ini kita belajar bersama-sama menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Pada materi ini tujuan pembelajarannya adalah berkaitan bagaimana peserta didik mampu menguraikan terkait definisi kategori masing-masing perilaku negatif tersebut. Dan nantinya peserta didik juga mampu menganalisis hikmah atau alasan di balik ya hal-hal yang dilarang tersebut. Dari sini muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana dampak daripada perkelahian antar pelajar? Bagaimana dampak kecanduan minuman keras atau homer dan narkoba? Pada kesempatan ini faktor penyebab perkelahian antar pelajar yaitu diantaranya adalah faktor di mana muncul antar siswa, ya, antar teman, ya, terjadi perbedaan pendapat atau dan sebagainya sehingga muncul sebuah perkelahian antar pelajar. Akibat daripada tawuran perkelahian pelajar, yang pertama adalah bagi pelajar ini sangat merugikan pada dirinya sendiri. Yang kedua, akibat bagi keluarganya. Keluarga nanti akan mengalami dampak apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan yang ketiga, akibat bagi sekolah yaitu dapat mengurangi nama baik sekolah. Lalu bagaimana pencegahan perilaku menyimpang? Yang pertama kita lakukan upaya preventatif. Dari lingkungan keluarga, mari kita tanamkan ajaran agama yang baik. Dari lingkungan sekolah, mari kita tonjolkan pendidikan budi pekerti yang baik. Dari lingkungan masyarakat, mari kita saring, kita filter dalam bermasyarakat. Oke, upaya kuratif itu adalah penanganan oleh pihak berwajib. Dalam hal ini bisa dari kepolisian, kejaksaan, jika melanggar akan mendapatkan hukuman. Upaya pembinaan, ini pembinaan bagi remaja yang taat agar tetap stabil dan mampu memfilter lingkungan yang ada di sekitarnya. Pelajar dalam Islam mempunyai ciri-ciri. Pelajar muslim yang baik yaitu hidup berdasarkan ajaran agama Islam yang jujur, adil, toleran, dan bekerja keras, taat beragama serta berakhlakul mulia, rajin belajar, menghormati guru, dan bermanfaat bagi sesama. Menghindari minuman keras dan homer. Homer memiliki pengertian yaitu secara istilah segala hal yang memabukkan, merusak akal. Itu adalah homer. Alkohol yang dipakai untuk medis, disinfektan, ya, ini termasuk homer dan tidak boleh untuk digunakan. Dalam Al-Quran tentang larangan homer, ini termuat dalam surat Al-Ma'idah. Bahwasannya dari kesimpulan ayat ini, larangan meminum homer, larangan berjudi. Dalam surat Al-Ma'idah juga disampaikan bahwasannya homer ini ya, setan hanya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian. Agar kita terhindar dari menghindari homer, maka perilaku yang harus dilakukan harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan, meyakini bahwa minuman homer termasuk dosa besar, membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Hikmah menghindari minuman keras yang pertama adalah kesehatan tubuh terjaga sehingga dapat menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kerusakan organ. Yang ketiga yaitu terhindar dari perbuatan tercela. Yang keempat, menjaga pikiran dan hati untuk selalu mengingat Allah. Bentuk-bentuk pencegahan dan penanggulangan perilaku minuman keras yaitu dengan cara preventatif pencegahan, yaitu dilakukan untuk mencegah perilaku minuman keras melalui pendidikan agama yang baik dan untuk mengatur mengendalikan peredaran minuman keras dengan cara mengatur distributor minuman keras. Rehabilitasi dilakukan jika seseorang sudah kecanduan minuman keras, yaitu memberikan perawatan dan pemulihan pada pecandu serta memberikan dan dari pihak terkait harus mengidentifikasi untuk pecandu melalui program-program yang lebih baik. Menghindari narkoba. Pengertian narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang.
Narkoba menurut pandangan Islam adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun simetris. Narkoba menurut pandangan Islam adalah suatu zat yang menyebabkan perubahan khas untuk mengobati gangguan mental, dan hal ini juga berpengaruh dalam kondisi kesehatan pada diri manusia. Dan ini bisa merugikan pada organ tubuh. Narkoba menurut pandangan Islam, para ulama sepakat bahwa narkoba ini haram untuk dikonsumsi ketika bukan dalam keadaan darurat atau dalam ilmu medis. Jadi secara terang-terangan bahwasannya narkoba ini sangatlah dilarang oleh agama Islam. Pencegahan penyalahgunaan narkoba ini juga termuat dicantumkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu dengan cara mari kita isi hari-hari kita, kegiatan kita dengan hal yang positif, dengan ilmu agama yang baik, dan memfilter pergaulan yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, barakallah, pada kesempatan ini kita telah belajar bersama-sama. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.